Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah ilmu kalam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai relevansi pemikiran aliran-aliran ilmu kalam tentang wahyu, akal, dan hati menghadapi tantangan era digital sekaligus menjelaskan kelebihan keterbatasan masing-masing pendekatan, serta model hubungan wahyu, akal, dan hati yang menurut saya paling sesuai untuk membangun pemikiran Islam kontemporer. Saat ini kita hidup di era digital yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan hadirnya AI atau kecerdasan buatan. Semua itu memberikan banyak kemudahan dalam mencari informasi, belajar, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai pertanyaan baru, seperti apa akal manusia masih memiliki batas? Apakah AI dapat menggantikan peran manusia dalam memahami agama? Dan bagaimana kita menjaga keimanan di tengah derasnya arus informasi yang tidak semuanya benar? Dalam ilmu kalam, terdapat beberapa aliran yang memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan antara wahyu, akal, dan hati. Yang pertama itu adalah aliran Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, akal memiliki kedudukan yang sangat penting. Dengan akal, manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan, sebelum datangnya wahyu, pendekatan ini sangat relevan di era digital karena mendorong umat Islam untuk berpikir kritis, tidak mudah percaya terhadap berita bohong atau hoaks, serta mampu memanfaatkan teknologi secara rasional dan bertanggung jawab. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Jika akal terlalu diutamakan, ada kemungkinan seseorang lebih mengandalkan logika daripada petunjuk wahyu. Padahal, kemampuan akal manusia tetap memiliki batas dan tidak mampu menjawab seluruh persoalan kehidupan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib dan keimanan. Lalu yang kedua adalah aliran Asy'ariyah. Aliran ini mengajarkan bahwa akal memang penting, tetapi berada di bawah bimbingan wahyu. Akal digunakan untuk memahami ajaran agama, bukan untuk menggantikan wahyu. Menurut saya, pendekatan ini masih sangat relevan karena di era digital kita membutuhkan kemampuan berpikir, tetapi memiliki pedoman yang jelas dari Al-Quran dan hadis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Adapun keterbatasannya adalah apabila pemahaman ini diterapkan secara terlalu kaku, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjadi kurang optimal. Karena muncul anggapan bahwa semua persoalan cukup dijawab melalui teks tanpa adanya kajian yang lebih mendalam. Yang ketiga adalah aliran Maturidiyah. Aliran ini berada di antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Maturidiyah memberikan ruang yang cukup besar pada akal, tetapi tetap menempatkan wahyu sebagai petunjuk utama. Menurut saya pendekatan ini lebih seimbang karena menghargai kemampuan berpikir manusia sekaligus mengakui bahwa wahyu merupakan sumber kebenaran yang paling tinggi. Lalu, selain wahyu dan akal, ada satu unsur yang tidak kalah penting, yaitu hati. Hati merupakan tempat lahirnya keimanan, keikhlasan, dan akhlak. Di era digital ini, seseorang bisa saja memiliki pengetahuan yang luas dan menguasai teknologi yang canggih. Namun, apabila hatinya tidak dijaga, ia dapat menyalahgunakan ilmunya untuk menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, penipuan, atau bahkan menggunakan AI untuk tujuan yang tidak baik.
Oleh karena itu, menurut saya, hubungan yang paling tepat antara wahyu, akal, dan hati adalah hubungan yang saling melengkapi. Wahyu menjadi pedoman utama yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu akal digunakan untuk memahami wahyu, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menghadapi tantangan zaman. Sedangkan hati berfungsi menjaga keikhlasan, akhlak, dan rasa tanggung jawab agar ilmu dan teknologi digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk merugikan orang lain. Dengan model seperti ini, umat Islam tidak akan tertinggal dalam perkembangan sains dan teknologi, tetapi juga tidak kehilangan nilai-nilai agama. AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam belajar, mencari referensi, melakukan penelitian, atau membantu pekerjaan. Akan tetapi, AI hanyalah alat. AI tidak dapat menggantikan wahyu sebagai petunjuk hidup, tidak dapat menggantikan keimanan, dan juga tidak dapat menggantikan hati nurani manusia dalam mengambil keputusan yang bermoral. Sebagai kesimpulan, saya berpendapat bahwa pemikiran ilmu kalam masih sangat relevan untuk menghadapi tantangan era digital. Mu'tazilah mengajarkan pentingnya berpikir kritis. Asy'ariyah menegaskan bahwa wahyu harus menjadi pedoman utama, sedangkan Maturidiyah menunjukkan keseimbangan antara akal dan wahyu. Ketiga pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Oleh karena itu, menurut saya, model yang paling sesuai untuk membangun pemikiran Islam kontemporer adalah menjadikan wahyu sebagai landasan utama, akal sebagai sarana berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta hati sebagai pengendali moral dan spiritualitas. Dengan demikian, umat Islam akan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.